Pemirsa, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan Badung merupakan salah satu desa penyangga kawasan wisata Nusa Dua. Ketika bicara soal Nusa Dua, tentu saja banyak yang sudah mengenalnya karena kawasan ini kerap menjadi lokasi pertemuan internasional. Dampak dari kawasan Nusa Dua itu, sejumlah desa tetangganya pun menjadi penyangga utama kawasan. Salah satunya adalah Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan Badung. Meski menjadi penyandang kawasan wisata, ternyata Desa Kampial memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Hanya Desa Kampial yang tidak memiliki pantai atau objek wisata dibandingkan desa-desa tetangga Nusa Dua lainnya. Nah, justru di sanalah tantangan yang dihadapi pemuka desa setempat untuk turut serta mendapatkan manfaat dari kawasan wisata Nusa Dua. Desa adat Kampial ini kan desa yang boleh dibilang desa yang potensinya tidak seperti desa-desa adat yang lain yang ada di Kuta Selatan. Jadi kalau desa yang lain yang ada di Kuta Selatan itu potensinya, alamnya itu luar biasa karena mereka bisa kembangkan menjadi sumber income desa, kan seperti itu. Potensi yang dimiliki Desa Kampial hanyalah berupa kawasan untuk jadi perumahan bagi warga. Tak ayal, banyak tumbuh kawasan perumahan bagi warga pendatang dari luar desa yang muncul di Desa Kampial. Hampir 5.000 lebih warga pendatang yang bermukim di Desa Kampial. Sementara warga asli desa setempat yang disebut dengan Krama Desa Ngarep hanya 300 kepala keluarga. Perbandingan yang sangat jauh. Akhirnya itulah yang menjadi potensi tersendiri bagi pemuka desa setempat untuk mendapatkan penghasilan desa. Hal ini sejalan dengan pengejawantahan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, di mana desa adat memiliki kewenangan untuk mengelola potensi desa setempat, termasuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan bagi desa adat. Jadi Kampial menjadi sentra tempat tinggal. Ya, makanya di Kampial itu saat ini ada kurang lebih 21 perumahan yang jumlahnya banyak-banyak. Perumahannya banyak-banyak. Dan itu menjadi potensi juga pada desa, karena desa bisa mengelola itu semua, kan itu dari usahanya, dari masyarakatnya. Meski tidak memiliki potensi objek wisata, ternyata hal itu tak menghentikan kreativitas para pemuka desa adat untuk bisa menghidupi warga setempat, khususnya krama desa. Sejak dipilih sebagai bendesa adat awal tahun 2020 lalu, sosok Nyoman Sudiarte ini pun berhasil melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah sejak akhir tahun 2020 berhasil menggaji warganya yang disebut krama desa. Memang tidak banyak jumlah krama desa di Desa Kampial, yakni sekitar 300 kepala keluarga dari 2 banjar adat, tetapi dengan pengelolaan yang baik, kini Desa Adat Kampial berhasil memiliki dana kas sebagai simpanan adalah 12 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sekian persennya diperuntukkan bagi warga desa berupa tabungan tiap bulannya. Desa Adat Kampial menjadi satu-satunya desa adat yang kramanya itu mendapat semacam insentif gitulah, bulanan, rutin bulanan dari tata kelola keuangan desa, pendapatan desa, dan kita bagi secara proporsional itu menurut kepentingan desa sesuai dengan tata alokasi dana desa. Porsi lumayan, porsinya itu 25% dari total pendapatan desa setiap bulan. Selain mendapatkan tabungan, warga Desa Kampial juga secara sosial berusaha dijamin kehidupannya. Jika saja COVID tidak melanda dunia, tentu jaminan sosial sesuai program Bendesa Adat Kampial akan bisa terlaksana maksimal.
Di antaranya adalah memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang meninggal, memberikan bantuan sembako kepada warga desa terdampak COVID. Jero Berdesa dalam kepribadiannya untuk saya sendiri itu sangat-sangat bagus ya. Kalau Jero Berdesa kalau ada kematian itu pasti dia akan datang. Pasti itu. Kita kan cuma dua banyak ancadang desa. Pasti dia akan datang. Pasti dia akan mengunjungi ke rumah duka siapapun yang sudah keramu Banjar Menese dan Ancak, pasti dia akan datang. Itu tidak mungkin kan? Baik dalam hal kegiatan dalam sosial di masyarakat, beliau juga tokoh. Jadinya beliau sebelum menjadi Jero Berdesa, beliau juga sering secara sosial, kemanusiaan, beliau juga seringlah untuk hal tersebut, untuk demi masyarakat. Makanya sebelum menjadi Jero Berdesa, mungkin itu yang dilihat dari kronologi rekam jejak dari seorang Pak Jero Berdesa sebelum dipilih menjadi Jero Berdesa. Jadi sebagai acuan untuk masyarakat untuk memilih beliau menjadi Jero Berdesa. Menurut saya, di pandangan saya, sosok Jero Berdesa atau yang kerap kita panggil Pak Mayun merupakan sosok yang selalu bisa memotivasi generasi muda, karena dia atau beliau selalu mensupport baik dalam materi berupa, kalau kemarin kan ada sumbangan perayaan Ogoh-Ogoh, selalu memberikan sumbangan Ogoh-Ogoh kepada seketurunan yang ada di masing-masing Banjar di Desa Adat Kampial. Potensi-potensi Desa Kampial ini memang masih banyak yang bisa dikelola warga, sepanjang inovasi yang dikembangkan bisa berjalan dengan baik. Tidak saja rumah kos atau warga pendatang luar desa yang jadi potensi, tetapi yang menjadi salah satu ikon adalah keberadaan Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata atau STP yang kini disebut Poltekpar Negeri. Kampus yang berhasil mencetak tenaga-tenaga terampil bidang pariwisata ini berdiri di kawasan Desa Kampial dan telah berkontribusi banyak terhadap Desa Kampial, khususnya dalam mencetak SDM-SDM handal bidang pariwisata. Selain juga tentunya mencetak tenaga handal pariwisata dari luar desa yang kini tersebar dan bekerja di sejumlah tempat wisata. Keberadaan Poltekpar Bali ini tentu saja sangat berdampak positif bagi warga Desa Kampial dan itu telah dirasakan sejak lama dengan adanya perjanjian kerjasama. Nah, berkaitan dengan peluang itu, kita Kampial sudah berkoordinasi dan mengadakan persetujuan kerjasama dengan Dirut Poltekpar Bali, yaitu bahwasannya putra-putri masyarakat asli Desa Kampial ini mendapatkan prioritas untuk bisa diterima dan dibina di sekolah Poltekpar ini. Atas potensi-potensi desa dalam menggali pendapatan untuk membiayai desa adat dan keramenya, membuat Desa Kampial ini juga tidak kalah dengan desa penyangga kawasan wisata Nusa Dua lainnya. Apalagi desa ini memiliki kekayaan tanah pelabapura yang masih sangat luas, yakni 7 hektar lebih, sangat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan sektor ekonomi lainnya. Salah satunya adalah pasar desa yang menjadi sentra pasar bagi Kecamatan Kuta Selatan. Bagi pemuka Desa Kampial, lahan seluas itu tidak akan dimanfaatkan untuk sarana wisata karena menyadari desanya tidaklah menjadi tujuan utama wisatawan, tetapi jadi penyangga kawasan. Untuk itulah, lahan yang kini masih dibiarkan tanpa digarap sudah dirancang akan dibuatkan pusat perekonomian kecamatan. Kemampuan menggali potensi Desa Adat Kampial ini tak lepas peran serta dan partisipasi masyarakat setempat. Dengan prinsip sagili saguluk paras paros sarpenaya, potensi Desa Adat Kampial berhasil dimaksimal. Ini tak lepas dari sosok sang pemimpin Desa Adat Nyoman Sudiarte dan jajarannya. Dengan kehadiran sang bendesa sebagai simbol tetua desa, Kampial berhasil menjadi salah satu desa yang memiliki tingkat kesejahteraan baik dan dirasakan manfaatnya oleh krama desa setempat.